Halo, nama saya Muhammad Ihsan Kurniawan, biasa dipanggil Ihsan. Saya adalah mahasiswa arsitektur di Universitas Pancasila. Kali ini saya akan mempresentasikan proyek yang telah saya buat selama 1 semester, yaitu proyek bangunan mixed building dengan fungsi mall dan kantor sewa. So, let's jump into the project. Untuk tema yang saya ambil yaitu Symphony in Block Intersection and Stacks by Juxtaposition. Jadi untuk pendekatan desainnya, pertama-tama saya memutuskan untuk melihat definisi simfoni dengan mengambil konsep dasar dari simfoni, yaitu semua unsur-unsur saling berkolaborasi satu sama lain untuk menghasilkan harmoni. Ketika hal ini diterjemahkan ke dalam arsitektur, kita dapat menganggap semua unsur tersebut ada unsur-unsur arsitektur seperti kerapihan, keindahan, keunikan, dan lain-lain yang saling berkolaborasi satu sama lain untuk menciptakan harmoni. Dan kemudian, terinspirasi dari kekacauan dan dinamika bangunan sekitar, tema stacks atau bertumpuk-tumpuk dan intersection saya ambil. Dan berikutnya adalah connection in juxtaposition. Juxtaposition di sini digunakan sebagai media penghubung yang menciptakan kontras antara volume bentuk simetris dan asimetris dari keadaan sekitarnya, dan terinspirasi dari bangunan sekitarnya tersebut, sehingga dapatkanlah tema Symphony in Block Intersection and Stacks by Juxtaposition. Untuk proyek ini berlokasi di Jalan Ciledug Raya, Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Indonesia. Dan ini adalah peta yang menunjukkan beberapa potensi yang terdapat di sekitar tapak. Terdapat Kebayoran Icon Apartment and Office, Hotel Nino Kemayoran, Pasar Kebayoran Lama, Stasiun Kebayoran Lama, Mall Gandaria City dan Sheraton Hotel Jakarta Gandaria City di area selatan tapak, dan juga 2 halte busway, yaitu halte busway Velbak dan halte busway Kebayoran Lama. Dari potensi-potensi yang ada, lokasi ini bisa dibilang cukup strategis untuk dijadikan kawasan komersial untuk dibangun mall dan kantor sewa. Oke, selanjutnya mari kita lihat lebih dalam mengenai tapak yang akan digunakan sebagai media perancangannya. Di sisi timur tapak terdapat rel perkereta apian dan juga stasiun. Kemudian di sisi selatan tapak terdapat flyover mobil dan juga busway, sehingga di kedua sisi ini menjadi daerah sumber kebisingan yang cukup besar. Berikutnya adalah arah sirkulasi kendaraan di area tapak. Di sisi barat tapak terdapat jalan utama dengan satu arah arus kendaraan yang bergerak dari selatan ke utara, baik itu untuk motor maupun mobil, sehingga area barat ini akan digunakan sebagai pintu masuk utama ke dalam tapak. Kemudian berikutnya di sini kita bisa lihat terdapat crossroad. Untuk itu entrance pun kita taruh di area yang cukup jauh dari titik crossroad, namun tetap berada di sisi barat karena itu merupakan jalan utama. Dan untuk exit saya berikan di 3 titik, yaitu di jalan utama, dan di area selatan saya beri 2 titik karena ruas jalan di area selatan itu lebarnya cukup kecil. Hal ini digunakan untuk meminimalisir terjadinya kemacetan. Makanya saya kasih 2 exit. Berikutnya kita masuk ke massing study. Pertama-tama lahan kita extrude, kemudian offset area di sekeliling site sebagai sirkulasi kendaraan dalam tapak, dan mengingat terdapat 2 area sumber kebisingan di arah timur dan selatan, serta arah orientasi matahari di barat dan timur, saya membagi 5 terlebih dahulu tapak secara melintang, dan kemudian mendorong ke bawah 4 area terdekat dengan flyover, sehingga bentuk massing bangunan tower berada di sisi terjauh dari flyover, dan sisi penampang tower yang terbesar tidak mengarah ke arah timur dan barat untuk menghindari orientasi arah matahari dan juga kebisingan di area rel kereta dari arah timur. Nah, untuk area podium saya bagi lagi menjadi 5 sama besar dan didorong ke bawah secara selang-seling untuk menciptakan sirkulasi udara melewati sekitar bangunan. Untuk area tower saya bagi menjadi 3 bagian, dan 1 bagian saya extrude ke bawah sampai ke podium untuk menciptakan rooftop di area podiumnya. Lalu saya hilangkan bagian-bagian yang berwarna hitam ini untuk menciptakan sirkulasi udara alami dan juga pencahayaan secara alami.
Lalu mengikuti pendekatan desain dari tema yang kita ambil, yaitu start building juga juxtaposition, saya memilah-milah, menyesuaikan beberapa bagian hingga terbentuklah bentuk seperti ini. Untuk warna pink adalah sirkulasi udara di area tower, dan panah berwarna hitam adalah sirkulasi udara di area podium. Berikutnya adalah block plan. Ini adalah untuk block plan-nya. Lalu untuk side plan. Untuk side plan kita bisa mulai dari entrance. Entrance itu ada di representatif warna A, huruf A. Dari huruf A kita masuk ke lobby. Ada 4 lobby di sini, yaitu lobby utara, selatan, timur, dan barat. Pertama-tama dari entrance kita bisa masuk ke lobby lobby di arah barat, yaitu yang direpresentatifkan dengan huruf E. Kemudian bisa lanjut ke keluar yang direpresentasikan dengan huruf C, ataupun lanjut lagi perjalanan ke arah lobby selatan, yaitu di huruf F. Setelah dari lobby selatan yang ada di huruf F, kita bisa langsung masuk ke car basement, yaitu di huruf K, ataupun langsung melanjutkan perjalanan untuk keluar di huruf D. Lalu untuk motor bisa masuk ke basement, yaitu di huruf M, dan untuk keluar basement untuk motor ada di huruf N. Lanjut lagi perjalanan, kita bisa masuk ke lobby selatan, yaitu di huruf G. Kemudian bisa melanjutkan lagi perjalanan masuk ke huruf H untuk di lobby utara. Lalu terdapat huruf L. Huruf L ini adalah keluar basement mobil. Jadi masuk basement di huruf K ini dan keluar mobil di huruf L. Kemudian terdapat loading dock di huruf I untuk bongkar muat mobil dan barang-barang bawaannya. Lalu kemudian bisa melanjutkan keluar lagi di huruf B. Dan untuk huruf P ini terdapat plaza di area tengah side plan. Dan juga untuk kantor sewa cukup eksklusif karena berdiri sendiri di pojok kanan atas untuk masuk kantor sewanya. Dan kantor sewa itu saya bagi menjadi 2 bagian, yaitu untuk lobby kantor sewa dan juga untuk MEP kantor sewa. MEP kantor sewa terdapat di paling pojokan atas, dan lobby kantor sewa di pojokan atas juga yang berbentuk trapesium. Berikutnya adalah rencana fondasi dan roof. Ini untuk basementnya, basement lantai 3. Mungkin kita bisa ke lantai 1 dulu, basement lantai 1. Nah, untuk basement lantai 1 sini bisa terlihat untuk arah pintu masuknya itu terdapat di bawah. Kalau dari screen ini dari bawah kita masuk menuju arah panah yang ada. Kalau yang keluar bisa langsung keluar lurus terus dan langsung ke atas. Dan untuk sirkulasinya masih sama. Untuk turun ke bawah kita bisa balik lagi setelah turun masuk ke basement, kita muter balik lalu ke arah DW, itu untuk car. Dan ini saya bagi menjadi 2 bagian basement, yaitu basement untuk mobil dan basement untuk motor. Untuk motor saya bagi di area sebelah kanan, dan untuk mobil saya bagi di area sebelah kiri. Lalu kemudian kita masuk ke basement lantai 2. Basement lantai 2 ini terdapat simbol berwarna merah, yang mana warna merah ini digunakan untuk khusus employer di kantor sewa. Jadi untuk para employer yang bekerja di tower kantor sewa sudah pasti bisa mendapatkan slot parking dan tidak berebut atau kepenuhan karena pengunjung dari mall. Untuk parking slot basement sendiri terdapat 42 parking car slot untuk di basement lantai 2 dan 380 office parking motorcycle slot di basement lantai 2. Dan kita masuk ke basement lantai 3, sudah tidak terdapat motorcycle slot lagi, namun hanya terdapat office parking. Dan ini saya juga bagi menjadi 2, yaitu untuk office parking car slot yang berwarna merah dan public parking car slot yang berwarna grey atau abu-abu. Lalu untuk total basement parking slot tersendiri terdapat 359 public parking car slot, 163 office parking car slot, 566 public parking motorcycle slots, dan 380 office parking motorcycle slots. Oke, kita masuk ke Dena. Untuk Dena sama seperti side plan tadi, terdapat sirkulasi kendaraan di area sekeliling tapak, baik itu untuk kendaraan mobil, motor, maupun mobil muatan. Oh ya, sebagai info untuk loading muatan di huruf I ini, dia terdapat lift yang nantinya bisa langsung menuju ke lantai 11, karena di sana terdapat restoran. Jadi terdapat lift khusus yang tidak bisa diganggu oleh service lain, karena
workflow dari restoran yang sangat cepat untuk perpindahan bahan makanannya dari kebutuhan bahan makanan yang cukup eksklusif. Jadi saya siapkan untuk lift khusus untuk ke area restoran di area dekat huruf I ini tempat bongkar muat ini. Lalu di lantai 2 terdapat beberapa retail dan juga kantor sewa. Dan untuk kantor sewa itu sendiri itu masuknya harus melalui akses. Untuk kantor sewa terdapat di area ini kantor sewa, jadi membutuhkan akses dari sini. Lantai 3 juga sama, ini area kantor sewa dan sisanya adalah podium mall. Area lantai 4 terdapat bioskop di sini. Area ini merupakan area khusus bioskop, baik itu untuk tiketing, untuk lounge ruang tunggu, dan juga bioskopnya sendiri terdapat 3 studio. Dan ini juga adalah kantor sewa. Ini merupakan lantai 5-nya. Lantai 5-nya adalah void. Semuanya adalah void kecuali untuk kantor sewanya sendiri. Sisanya adalah void, dan berikut adalah bioskop-bioskop. Karena bioskop itu cukup memerlukan plafon yang tinggi, jadi area lantai 5 ini hanyalah ruang kosong sebenarnya, dan juga ruang bioskop yang memerlukan plafon yang tinggi tadi itu. Ini berikut lantai 6. Lantai 6 terdapat food court dan rooftop garden di sini. Lantai 7 sudah masuk area semuanya kantor sewa. Lantai 8 juga sampai 9 juga area kantor sewa. Lalu lantai 10. Lantai 10 ini adalah area untuk restoran. Restoran di mana terdapat lift khusus tadi yang tadi tertanya untuk lantai 10 bukan lantai 11, mohon maaf. Lantai 10 ini terdapat lift khusus yang bisa langsung terhubung ke bawah untuk perpindahan bahan makanannya. Lalu berikutnya lantai 11. Lantai 11 ini area outdoor untuk restoran atau area utama untuk restoran ini. Dan area restoran juga terdapat di area ini itu khusus VIP. VIP itu indoor yang terhubung sampai ke lantai di atasnya di lantai 12. Di area ini merupakan area khusus lobby lift khusus karyawan. Jadi para employer yang mau langsung ke restoran itu bisa dari sini. Yang dari area itu pun juga memerlukan akses. Lalu di lantai 12 masih sama terdapat ruang VIP di sini. Lantai 13 sudah masuk area kantor sewa semuanya. 14 juga sama, sampai yang lantai 17 juga sama. Oh iya, untuk ini core-nya ada di sini dan juga sini, dan ini adalah core-nya adalah di sini saja untuk core passengers lift, dan ini area lift untuk service. Ini ada toilet kamar mandi dan toilet kamar mandi. Lalu area lantai 18 ini terdapat public working space untuk free untuk karyawan di sana yang juga dekat dengan rooftop garden. Dan public working space sendiri ini juga dilengkapi dengan coffee shop. Jadi kalau ada orang mau meeting atau ada pertemuan yang dekat dengan roof garden yang notabene view-nya cukup indah dan bagus, itu bisa ke lantai 18 ini, dan itu untuk free untuk publik bagi para employer di kantor sewa. Berikutnya lantai 19 ini adalah khusus untuk ruang VVIP office. Lantai 20 juga sama. Dan ini adalah roof floor ya. Berikut adalah untuk aksonometrinya, terdapat basement, south axis, entrance, dan lain sebagainya. Ini adalah untuk aksonometri struktur sendiri menggunakan core cantilever. Terdapat 2 core untuk tower dan juga 2 core untuk podium dengan tambahan 1 tangga darurat. Untuk jenis pembalokan di core tower tersebut menggunakan balok WF, dan untuk sisanya juga beberapa menggunakan WF yang diperlukan ketika bentuk meshingnya adalah meshing cantilever, dan sisanya menggunakan kolom struktur frame rangka struktur rangka. Area berwarna biru adalah basement, area ini adalah mall, area atasnya adalah kantor sewa. Ini adalah potongannya, potongan A, potongan yang memotong garis ini ke arah ini. Di sini saya menggunakan fondasi profile. Untuk potongan B-nya masih sama.
memotong ke arah sini, arahnya saja yang berbeda. Lalu untuk tampak utara, tampak selatan, tampak barat, tampak timur, dan ini ada trigger angle eksteriornya. Ini untuk west lobby, kita lihat dia mengambil arah fuse dari sini. Lalu ini untuk area south lobby sebenarnya, kita mengambil dari arah sini. Ini tidak terlihat tadi ya. Kita balik ke atas sedikit dulu. Ini untuk tenda eksteriornya, dari sini arahnya, itu arahnya dari sana. Ini untuk daerah plazanya di dalam mallnya, tengah-tengah mall. Juga di daerah plaza, tengah-tengah mall di lantai 1. Ini di plaza juga dekat dengan lobi kantor, khusus masuk ke kantor sewa. Ini ada eksterior untuk night scene-nya, ini untuk day scene-nya. Ini untuk interior, launch office rental untuk show unit example, karena ruangannya cukup besar, ruangan yang disediakan untuk office rental cukup besar, jadi untuk show unit example untuk launch-nya saya buat kecil yang bisa diaplikasikan ke berbagai macam ruang di kantor sewa yang ada, dan salah satu contohnya adalah seperti ini. That's all.